Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban atas nama Ansori Muslim meninggal dunia. Namun tersangka beberapa kali protes dan membantah atas adegan yang diperankan orang lain tersebut pada Rabu 19 Februari 2025. Agar kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Ansori Muslim pada 7 November 2024 lalu terungkap, jajaran Polres Kota Waringin Timur menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi dilaksanakan di tempat kejadian perkara, yakni di depan rumah tersangka Angga di Jalan Suprapto Sampit. Rekonstruksi dilakukan menyusul dikembalikannya berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri setempat atau P19. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka turut dihadirkan, namun seluruh adegan yang melibatkan tersangka dilakukan oleh pemeran pengganti. Bahkan beberapa kali tersangka sempat protes dan membantah atas adegan yang diperankan orang lain tersebut. Rekonstruksi yang melibatkan 9 saksi itu dilaksanakan dengan memerankan 36 adegan. Mulai dari tersangka yang bertemu saksi dan adanya saksi lain yang membawa korban ke lokasi, hingga adegan tersangka memukul kepala korban menggunakan kayu. Rekonstruksi juga dilakukan di Terminal Patih Rumbi Sampit yang berada tidak jauh dari lokasi awal. Baik, untuk siang ini kami ada memperagakan untuk 36 adegan terkait dengan rekonstruksi pada siang hari ini. Itu gambarannya bagaimana secara keseluruhan itu? Gambarannya kita secara keseluruhan proses di mana saat para saksi bertemu dengan tersangka, kemudian di situ juga diperankan adegan ketika ada proses penganiayaan tersebut. Dan tadi penganiayaan terlihat menggunakan kayu atau seperti apa yang? Iya, menggunakan kayu. Dan ini lokasi TKP ada berapa lokasi? Untuk yang kita lakukan rekon ini ada 2 TKP, yaitu di rumah dengan yang ada di terminal. Rekonstruksi disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur, termasuk penasehat hukum tersangka, korban dan juga saksi. Keluarga korban meyakini ada pelaku lain dalam perkara itu. Mereka berharap seluruh pelaku terungkap dan dihukum seberat-beratnya. Masya Allah, hancur hati kami keluarga. Soalnya almarhum sudah tidak berdaya, masih jadi dihajar, dan sempat kawan-kawannya kan sempat video yang beredar itu kan dari mana kalau tidak dari sini, dari TKP sini. Jadi kami tidak mungkin pihak keluarga itu tidak tahu. Kami tidak puas kalau hanya satu tersangka. Ingat itu, kami tidak puas kalau hanya satu tersangka dan dikembangkan terus. Harapannya supaya cepat terungkap, semua para pelaku tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sementara kuasa hukum tersangka membantah hampir seluruh adegan yang diperankan di depan rumah tersangka. Mereka meyakini jika tersangka bukan pelaku. Kalau di sini 90% yang di terminal ya, saya akui benar, masih sesuai BAP. Yang di sini kacau balau. Kalau di BAP itu di depan jendela, Bu, itu di depan pintu dan posisinya juga beda. Itu tadi posisi korban membelakangi pintu. Kalau di sini di dalam BAP jelas disebutkan posisinya menghadap jendela. Kami yakin klien kami nggak bersalah. Ya, ada. Nah, jadi karena pukulan keempat yang membunuh korban ini tidak ada di hasil rekonstruksi, tidak muncul. Terus langkah-langkah yang akan dilakukan? Kami mungkin dalam waktu dekat ambil upaya hukum lah, karena saya lihat ini sudah mulai makin ngawur ya. Karena sudah bertentangan, BAP-nya juga berbeda dengan rekonstruksi hari ini. Terus para saksi juga bingung mengenai posisi mereka di rumah ini. Sementara terhadap kasus itu, polisi menetapkan Angga sebagai tersangka dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Dayak TV mengabarkan.